Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para penguji UKIM PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Maria Hermina Kiut Pampo, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 5 Langkarembong, Kabupaten Manggarai, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan LPTK Santo Yakobus Merauke gelombang 2 tahun 2023. Pada hari ini saya akan mengikuti ujian praktek pembelajaran pada kelas 8 dengan materi Yesus mengutus Roh Kudus. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang semua. Siap, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Terima kasih karena semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat. Apa semuanya semangat? Semangat, semangat, yes. Ulang lagi. Apa semuanya semangat? Semangat, semangat, yes. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Baik, saya semua diminta untuk berdiri. Teman-teman dan ibu, marilah siapkan hati kita untuk berdoa. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, Ibu terlebih dahulu mengabsen kalian. Ibu harap semuanya hadir pada siang hari ini. Ovaria Abdul Rahman, Hadir, Bu. Natalia Restu, Hadir, Bu. Gregory. Kita berbicara tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu merumuskan makna Yesus mengutus Roh Kudus sebagai pemenuhan janji kepada para muridnya sehingga dapat ikut ambil bagian dalam pewartaan cinta kasih dengan percaya diri. Pemahaman bermakna yang harus kalian capai adalah peserta didik mampu merumuskan makna Yesus mengutus Roh Kudus dan merumuskan peranan Roh Kudus di dalam hidupnya. Baik, coba kalian lihat gambar di dalam. Gambar di dalam ini ada gambar burung merpati, gambar Yesus yang sedang memeluk seorang anak kecil, lalu gambar peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Sudah lihat gambar itu tadi ya? Baik, ada 3 pertanyaan sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini tentang Yesus mengutus Roh Kudus. Pertanyaan yang pertama, tahukah kalian siapakah Roh Kudus itu? Coba, siapa yang bisa? Ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Baik, lalu pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus mengutus Roh Kudus? Ya, Keno? Karena Yesus ingin para rasul memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus. Iya. Yesus menghendaki para rasul memiliki keberanian untuk mewartakan tentang kebenaran siapa itu Yesus. Baik, pertanyaan yang terakhir, apakah pengaruh Roh Kudus bagi para rasul dan bagi kita? Ya, Martin? Untuk memberikan keberanian bagi para rasul dan bagi kita untuk menyatakan Yesus Kristus. Iya, memberikan keberanian bagi para rasul dan bagi kita semua supaya kita menjadi berani dan tidak takut lagi untuk mengakui bahwa kita adalah murid Yesus dan mengakui sebuah kebenaran bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Baik, sekarang kita masuk dalam kegiatan inti kita
diskusinya di depan kelas, dan ada kelompok lain yang menanggapi atau memberikan pertanyaan berkaitan dengan diskusi atau hasil yang telah mereka laporkan. Bisa paham? Baik, sekarang coba buka buku kalian halaman 75. Baik, pada pembelajaran hari ini Ibu melakukan model pendekatan kata ketik. Jadi bagaimana kalian nanti juga akan melihat apakah kasus yang ditampilkan di layar atau yang kalian baca di buku itu pernah kalian alami juga dalam kehidupan kalian setiap hari. Baik, sudah buka buku halaman 75? Baik, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca 2 kasus yang ada di dalam buku tersebut. Oke, baik. Sudah selesai membacanya? Baik. Ibu kasih kesempatan kepada 3 orang untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan 2 kasus ini. Saya, Bu. Baik, Aga. Mengapa Agus tidak berani menyatakan kebenaran? Baik. Mengapa Agus tidak berani untuk menyampaikan sebuah kebenaran? Baik, dalam kasus yang pertama ini mengisahkan Agus yang merupakan anak sekolah usia macam kalian. Dia melihat bahwa temannya ini menyontek saat ulangan. Tetapi ia tidak berani mengungkapkan bahwa temannya tersebut menyontek. Alasan Agus yaitu karena temannya tersebut sudah mengancam dia supaya jangan melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Dan kalau kau melaporkan hal tersebut kepada guru, maka kau siap akan terima akibatnya. Sehingga Agus menjadi takut, tidak berani untuk menyampaikan kepada gurunya bahwa temannya itu telah menyontek dalam ulangan. Itu jawabannya ya. Baik, siapa lagi yang hendak menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan 2 kasus ini? Ya, Ano. Apa akibat sikap Agus yang tidak mengatakan sesungguhnya? Baik, apa akibat dari sikap Agus yang tidak berani menyatakan hal yang sesungguhnya? Akibatnya bahwa temannya tadi yang menyontek, yaitu Andi, dia akan selalu membawa kebiasaan tersebut karena dia merasa aman. Saya sudah dalam posisi aman dan tidak ada efek jera bagi Andi. Karena kalau Agus melaporkan hal tersebut kepada guru, jelas Andi akan mendapatkan sanksi atau hukuman karena ia telah kedapatan menyontek. Jadi karena Agus tidak berani mengungkapkan kebenaran, sehingga Andi dia luput dari efek jera atau hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru. Bisa? Baik. Karena itu saja pertanyaan dari kalian, ada 1 pertanyaan dari Ibu. Apa pesan 2 kisah ini, 2 kejadian ini, 2 kasus ini untuk kita semua? Ya, Tini. Kita harus berani menyatakan suatu kebenaran tanpa rasa takut. Iya. Harus berani mengungkapkan, menyampaikan suatu kebenaran tanpa ada rasa takut. Meskipun teman ancam, kau tidak boleh lapor, kita harus berani mengungkapkan suatu kebenaran. Kenapa? Supaya menghindari suatu kejadian, suatu situasi yang membuat anak atau orang yang sebenarnya dia benar, dia akan disalahkan, atau orang yang benar menjadi salah, orang yang salah akan menjadi benar. Itu disebabkan karena kita tidak berani mengungkapkan kebenaran. Jadi kita harus belajar ya dari 2 kasus ini supaya kita jangan ada perasaan takut di dalam diri. Baik. Sekarang kita masuk di dalam pendalaman kitab suci. Kita akan cari benang merahnya, hubungan antara pengalaman hidup kita setiap hari dengan pendalaman atau isi dari kitab suci berkaitan dengan Yesus mengutus Roh Kudus. Baik, coba lihat buku
kasih kesempatan kepada kalian untuk membaca sekaligus merenungkan dua teks ini di dalam hati kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca dan merenungkan teks ini. Sekarang Ibu kasih kesempatan kepada kalian yang 15 menit untuk berdiskusi dan menjawab 5 pertanyaan ini. Diskusi dalam kelompok, karena pada saat kalian diskusi, Ibu akan menilai berkaitan dengan kekompakan, keseriusan, dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Jadi diskusi dengan serius. Ibu kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Silakan diskusi dengan teman. Jawab di 5 pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. Silakan. Ibu kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya. Baik, kelompoknya Dini, silakan maju. Dinda, sama Dinda. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Saya mempersilakan kedua teman saya untuk membaca. Apa yang dijanjikan Yesus kepada para rasul? Yesus setia kepada janjinya. Ia menjadikan roh penghibur kepada para rasul, dan janji itu telah dipenuhi dalam peristiwa Pentakosta. Disebut dengan apakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu? Mengapa disebut demikian? Disebut dengan roh kebenaran, karena Roh Kudus hadir dalam hati kita pada saat kita melakukan tindakan yang baik atau benar. Apakah harapan Yesus tentang kehidupan rasul-rasul bila Roh Kudus ada dalam diri mereka? Harapan Yesus adalah para rasul menjadi berani untuk mewartakan kebenaran Roh Kudus di seluruh bangsa dengan berbagai bahasa. Tanda apa saja yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Tanda kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta yaitu tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tiupan angin dan juga api dalam peristiwa Pentakosta dapat kita hayati sebagai makna atau lambang apa? Roh Kudus dilambangkan dengan angin. Maka hendaknya kita menyadari bahwa Roh Kudus senantiasa berkarya dalam setiap langkah hidup kita, menggerakkan kita kemana Roh Kudus itu mau, yaitu menuju kepada kebaikan. Roh Kudus juga dilambangkan dengan api. Maka kita menyadari bahwa Roh Kudus yang menyemangati hidup kita, yang selalu mengobarkan semangat kita untuk mewartakan karya keselamatan Kristus. Teman-teman, itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Kami mempersilakan untuk memberi pertanyaan. Baik, oke, Siti silakan. Mengapa Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi para rasul? Mengapa Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi para rasul? Silakan, kelompoknya Dinda. Karena Yesus menghendaki para rasul memiliki keberanian dan tidak merasa takut untuk menyampaikan suatu kebenaran. Baik, karena Yesus menghendaki para rasul untuk tidak merasa takut dan memiliki keberanian untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Oke, baik. Bagaimana Siti? Terjawab pertanyaannya?
pada 2 kasus sebelumnya yang sudah kalian baca di halaman 75 tadi. Baik, para rasul, ya, pada saat Yesus sudah ditangkap, wafat, lalu dikuburkan, mereka itu tinggal dalam suasana penuh ketakutan dan kecemasan serta dilanda kesedihan yang begitu mendalam. Ketakutan, takut untuk ditangkap oleh orang Farisi, imam-imam kepala, sedih karena ditinggalkan oleh Yesus untuk selama-lamanya. Tetapi ada suatu harapan bagi mereka bahwa Yesus menjanjikan sesuatu kepada mereka, yaitu apa? Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada mereka, Roh kebenaran, sehingga mereka yang pada saat itu tinggal dalam ruangan tertutup membuka semua pintu, jendela, dan berani mewartakan tentang siapa itu Yesus dengan menggunakan berbagai macam bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu. Ya, jadi itulah isi dari 2 teks kitab suci dan pesannya bagi kita. Baik, supaya kalian lebih memahami tentang peristiwa Pentakosta, peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul, Ibu meminta kalian untuk menulis sebuah refleksi, renungan singkat tentang peranan Roh Kudus bagi hidupku. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menulis refleksi, renungan singkat tentang apa kira-kira peranan Roh Kudus bagi hidup kalian. Dan Ibu minta refleksi itu ditulis di dalam buku catatan kalian, sehingga kalian bisa setiap hari membaca dan merenung. Ibu kasih waktu 5 menit. Yesus atau peranan Roh Kudus dalam hidup kalian bisa selalu kalian baca setiap hari, sehingga kita tidak memiliki perasaan takut dan punya keberanian untuk berkata jujur meskipun dalam hal sekecil apapun. Bisa? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita breaking dulu. Silakan berdiri. Nah, Ibu minta kalian keluar dari kursi karena kita diperkerak. Terus ya? Siap.
bersaksi. Misalnya dia teman sedang menyontek pada saat ulangan, takut untuk bilang, Bu Guru, Pak Guru, ada yang menyontek. Karena Pak punya prinsip masing-masing urusan. Tetapi pada saat itu dia tidak sadar bahwa ia sudah menjerumuskan temannya ke dalam perilaku yang tidak baik. Lalu yang kedua, kesaksian yang tidak jujur dapat menyebabkan yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Dan yang ketiga, hal demikian juga dirasakan oleh para rasul pada saat Yesus menderita sengsara dan naik ke surga. Mereka menjadi takut dan merasa sedih karena kehilangan Yesus. Bisa dibayangkan, mereka itu tinggal dalam ruangan yang tertutup, pintu jendela semua ditutup, takut dengan ahli-ahli Taurat, takut ditangkap. Karena itu mereka tidak pernah keluar dari dalam ruangan, bersembunyi dari banyak orang. Tetapi ada satu harapan bagi mereka, bahwa Yesus sudah menjanjikan sesuatu kepada mereka, yaitu menjanjikan Roh Kudus atau Roh kebenaran. Sehingga pada saat hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul, memberikan sebuah harapan yang baru bagi para rasul, di mana mereka menjadi berani untuk keluar, menunjukkan dirinya, dan berani mengatakan dan mewartakan sebuah kebenaran tentang pewartaan Yesus kepada semua orang. Di mana pada saat itu para rasul menggunakan berbagai macam bahasa. Kenapa di Yerusalem bukan hanya satu orang saja atau bukan hanya negara-negara tertentu saja yang datang pada saat itu, tetapi dari semua penjuru dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Ya, sehingga pada saat Roh Kudus turun atas mereka, mereka bisa menggunakan berbagai macam bahasa dan orang-orang yang hadir pada saat itu mengerti dan memahami apa yang mereka sedang bicarakan. Lalu yang ketiga, yang berikut, para rasul mengatakan kebenaran tentang Yesus dengan menggunakan berbagai macam bahasa seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Seandainya pada saat itu ada orang Manggarai, pasti juga para rasul menggunakan bahasa Manggarai. Atau orang Indonesia, ya tidak? Ya. Kita mengerti, oh ternyata para rasul menggunakan bahasa ini, bahasa Indonesia artinya ini. Ya, kita paham dengan apa yang disampaikan oleh para rasul tentang Yesus Kristus. Baik, berikutnya Ibu mengajak kalian untuk hening sejenak. Ambil sikap hening, ya. Kita merenungkan teks kitab suci Injil Yohanes bab 16 ayat 13 yang berbunyi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
membuka jalan. Kita harus yakin bahwa dalam hidup ini Tuhan pasti selalu mengiring kita, membantu kita, supaya kita tidak tersesat di jalan yang tidak baik. Yang penting kita berani dan tidak memiliki perasaan takut untuk mengakui bahwa kita adalah murid Kristus dan mewartakan tentang Yesus. Baik, sebelum kita menutup KBM kita pada hari ini dengan doa, Ibu akan membagikan LKPD lembar kerja kepada kalian, dan juga ada instrumen penilaian diri. Jadi setiap anak menilai diri sendiri. Ya, di situ ada 6 pertanyaan. Saya bersyukur atas segala yang saya terima setiap hari. Apakah selalu, sering, kadang-kadang, atau bahkan tidak pernah? Kalau sering, berarti centang di kata sering. Lalu masuk ke pertanyaan kedua. Saya mengikuti bisikan dari hati untuk melakukan yang baik dan seterusnya. Bisa paham? Ibu bagi LKPD yang harus kalian kerjakan saat ini dengan penilaian diri. Baik ya, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan LKPD dan penilaian sikap. Baik, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, ya, dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang bahagia, senang. Jadi minggu depan kita masuk dengan materi yang baru. Baik, kita tutup kegiatan KBM kita hari ini dengan doa.